Nama saya Hanifah Widagdo dan teman saya Lima Lydia. Kami dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Tujuan kami ke sini untuk berbincang-bincang dan membuat podcast bersama Ibu selaku guru BK MTS Negeri 4 Cirebon ya Bu ya. Untuk durasi waktunya mungkin sekitar 10 menit ya Bu. Apakah Ibu berkenan untuk selama kegiatan podcast ini kami rekam? Ya baik, terima kasih ya Bu sebelumnya. Baik Ibu, untuk tema kita hari ini kan mengenai sulit konsentrasi. Nah, menurut Ibu itu bagaimana sih pandangan tentang sulit konsentrasi itu seperti apa? Sebetulnya kalau kita lihat dari anak-anak, ya, anak-anak yang sekarang ini kenapa sulit konsentrasi itu karena kebanyakan itu faktor dari luar. Dari luar dulu, bukan dari sekolah ya. Dari luar itu bisa juga dari pengaruh. Pertama itu keluarga dulu. Mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua gitu kan. Akhirnya pengaruh dari sulit belajar, sulit konsentrasi gitu kan. Terus kesadaran anak-anak kita itu mungkin ini juga imbas dari orang tua juga ya. Pagi itu banyak anak yang nggak sarapan, itu kan akan berpengaruh di konsentrasi anak-anak kan. Walaupun pada dasarnya di sini kita kasih waktu, kasih jeda untuk bisa berkonsentrasi gitu. Kita kembalikan ke situ. Tapi alhamdulillah sih untuk sementara ini walaupun ada beberapa anak yang nggak sempurna bahasanya untuk konsentrasi, tapi ada juga yang alhamdulillah bagus gitu. Gimana semua itu tergantung dari apa ya, daya semangatnya anak-anak juga itu akan berpengaruh di konsentrasi. Daya semangatnya anak untuk bisa konsentrasi mengikuti belajar gitu. Dan ini satu lagi ya, yang kenapa anak sekarang itu banyak yang kurang konsentrasi karena pengaruh media sosial, Gadget gitu. Itu yang benar-benar sekarang itu akan berpengaruh besar banget ya untuk konsentrasi itu. Tapi untuk sementara walaupun namanya di MTS ini aslinya itu tidak boleh bawa HP. Ada terkecuali yang membawa HP itu apabila guru mata pelajaran itu menyarankan untuk membawa HP. Diperbolehkan karena emang itu teknologi ya, mungkin butuh dunia luar dan sebagainya itu. Jadi kita seperti itu. Jadi salah satu faktornya itu kan gadget ya Bu ya? Ya. Kalau ada nggak sih Bu faktor-faktor dari keluarga atau lingkungan Banyak. yang mempengaruhi konsentrasi? Banyak sekali. Banyak. Kalau contohnya kalau dari keluarga, satu maaf mungkin dengan adanya broken home kan. Karena juga tetap beberapa anak di sini kalau pas kebetulan ibu menanyakan atau mungkin pas bimbingan karir atau bimbingan konseling dan sebagainya, saya korek pun kalau misalkan ini ternyata ya seperti itu gitu kan. Paling kita menyemangati aja bahwa semua itu urusan orang tua gitu kan. Kalian sebagai anak tetap harus konsentrasi biar kamu bisa belajar dengan baik gitu. Dan juga kalau dari luar mungkin lingkungan yang kurang mendukung, contohnya mungkin kalau dari luar rumah ya, dia punya teman-teman yang tidak sekolah gitu. Jadi kurang apa ya, tidak adanya apa kurang prinsip ya, kurang prinsip kan. Jadi kan akhirnya kebawa kan, namanya seperti itu kan, pasti kebawa gitu. Namanya anak-anak karena namanya anak-anak usia itu kan masih Pergaulannya masih ikut-ikut, masih labil, iya. Labil gitu aja sih. Tapi kita di sini ya tetap intinya berusaha semaksimal mungkin bahwa kita memberi perhatian. Ibu, kalau misalkan untuk itu kan faktor-faktornya tadi sudah ya. Nah, kira-kira gejalanya itu kalau yang sulit berkonsentrasi itu gejala-gejala apa saja gitu yang dialami? Yang saya rata-rata saya lihat ya, kalau di kelas itu gejalanya kebanyakan itu satu diam. Yang kadang-kadang datang terus sering apa ya,
kata melamun ya. Saya kan dong masuk kelas juga. Paling kayak, "Hai, kamu datang udah ngelamun. Ada apa nih?" Nah, gitu. Kayak gitu kan. Nah, jadi enggak, pokoknya saya itu udah ngelamun. Yang keduanya ya pasti berkaitan dengan karena kalau konsentrasi pasti nilai. Yang nilai karena nilai saya tuh semangat belajar lah ya, utama semangat belajar. Dengan tidak konsentrasi akhirnya semangat belajar kan berkurang. Imbasnya adalah pasti ke nilai kan kayak gitu. Pas bulan saya pegang kelas 9, ini saya tetap aja kelas 9 tetap masih semangatin ya. Karena nanti arahnya ke depannya itu kan akan melanjutkan sekolah. Berarti dampaknya itu selain terhadap nilai, terhadap dirinya sendiri gimana? Iya pasti itu. Pasti. Jadi anak itu kadang gitu kan. Karena sebetulnya gini, anak-anak yang seperti itu sebetulnya ya emang oke lah ada faktor keceriaan gitu kan. Ya alhamdulillah ya anak itu selama ini mungkin nggak menampakkan, tapi kadang-kadang kita kan kayak kemarin contohnya kita ngasih bimbingan karir yang intinya individual gitu kan. Itu anak itu ceria. Setelah saya tanya banyak kali mau arah kemana dan sebagainya, akhirnya ya secara tidak langsung dia nangis akhirnya kan setelah kita tanyakan kayak gitu kan, ternyata orang terpisah gitu kan, bapak di sini, ibu di sini, saya posisi di sini gitu kan. Ya sampai saya kadang juga salut sama anak-anak yang seperti itu, sampai saya kadang-kadang paling kamu hebat gitu, walaupun punya masalah yang belum tentu teman kamu bisa melewati, kamu tetap ceria. Dikala kita lemah itu hal yang wajar gitu ya, tapi tolong tetap kamu konsentrasi, belajar yang rajin, karena nanti akan membangkitkan masa depan kamu kayak gitu ya, yang perlu gitu. Ya begitu. Ini saya juga udah beberapa anak yang salah satunya nangis udah. Ya udah, pokoknya intinya saya memotivasi. Kasih dukungan ya. Kasih dukungan terus, motivasi terus, perhatian. Yang intinya biar anak itu tetap konsentrasi dalam belajar, karena itu tugas mereka. Biar yang lainnya itu sebagai urusan orang tua. Saya mau motivasinya seperti itu. Kalau selama ibu menjadi guru BK, kira-kira ada hambatan atau halangan apa gitu yang ibu alami kayak gitu nggak? Kayaknya enggak sih ya. Tidak ada. Enak kok jadi guru BK tuh. Seneng. Anggap aja gini, Mbak. Kalau saya berpikir gini, anak-anak dengan ibaratnya anak-anak itu dengan masalah sebesar apapun, seini apapun, anggap aja, maaf ya, kalau saya pribadi, anggap aja itu hiburan buat saya. Kalau bahasa hiburan buat saya, insya Allah itu nggak ada yang berat. Gitu. Iya, karena kita senang hati Iya, melakukannya. kita senang gitu. Senang, iya. Ya maksud bukannya semata-mata kalau anak punya masalah kita senang tuh, bukan gitu loh. Emang itu tugas kita gitu. Tugas Jadi kita kita untuk membantu. gitu kan, kita legowo aja gitu. Itu jadi ya emang saya satu hiburan saya ada di sini, ada di anak-anak, ada di anak-anak, walaupun anak itu menyimpan berbagai masalah ini. Itulah kita ada di situ, kita ada di tengah-tengah itu posisi kita yang bikin kita semangat, kita nggak ada bahasa apa ya kok anak kayak gini, jangan ada kata biarlah itu jadi ya emang itu ini kita gitu. Bahasa kalau orang maco mah itu sawah kita kan kayak kan kita nikmati itu aja. Ibu pernah nggak mendapatkan kasus yang yang berkaitan dengan konsentrasi belajar selama di Ngajar di tempat sini? Kayaknya sih Mbak, kalau kasus yang berkaitan konsentrasi ya tadi itu, karena konsentrasi kebanyakan satu yaitu tadi dengan karena ada masalah-masalah itu akhirnya kan imbasnya jadi konsentrasi. Ya, jadi si siswa itu cerita ke ibu saya sulit untuk berkonsentrasi gitu ya Bu ya. Susah, saya tanya kan, Iya. saya dalemin ternyata dapat di rumah kayak apa gitu kan. Saya namanya konsentrasi belajar itu kan datang dari keluarga dulu. Di keluarga itu ada apa nih, kok bisa sampai sini nggak konsentrasi gitu kan. Nanti baru anak, iya sih Bu, mungkin saya di rumah seperti ini. Jadi kita kan tetap memberikan ke anak
arahan, perhatian, kan tidak hanya arahan, pasti perhatian gitu kan. Selagi kita ketemu gitu kan, kamu gimana sekarang, gitu. Kondisi orang tua gimana kan kayak gitu. Jadi yang menyebabkan itu kebanyakan anak itu dari situ. Kalau dari sekolah iya, kalau dari sekolah itu sih ya tadi yang utama itu satu emang keluarga, yang keduanya itu Utamanya keluarga itu ya. faktor dari faktor internal keluarga. internal Karena, dulu ya. iya, internal dulu. Yang keduanya itu tadi adanya apa ya, teknologi ya, itu kan karena anak masih kan belum bisa ngatur kan, juga akhirnya konsentrasi juga kurang. Yang ketiganya apa ya, kalau dari bapak ibu guru sih alhamdulillah ya beda dengan dulu ya sekarang itu ya. Lebih pendekatannya tuh kalau saya lihat, kalau bapak ibu guru tuh pendekatan kayak anak sih. Oh iya, dulu malah takut ya. Kalau dulu kan beda ya. Iya. Kalau sekarang insya Allah nggak ada sih, yang gimana gue nggak ada. Gitu aja. Mungkin itu ya. Kalau dari berpengaruh nggak sih kalau pertemanan gitu tuh Bu sama konsentrasi belajar siswa Ya misalnya? kan berpengaruh. Mungkin ini anak-anak sekarang juga lagi musimnya ya, dari tahun kemarin ini berpasang-pasangan. Udah Oh, itu aja. iya. Berpasang-pasangan. Intinya PDKT-PDKT-an tuh. Gitu kan. Anak-anak sekarang itu Mbak beda dengan dulu ya. Kalau maaf ya, kadang ketahuan guru aja apa ya malu ya. Sekarang mah vulgar. Vulgar anak-anak sekarang itu. Tapi kita tetap aja kita tanggapin aja. Terus kasih masukan gitu. Anak sekarang tuh vulgar. Ibu, aku tuh, nah ibu contohnya, lah kamu tuh nanti belajarnya enggak Bu ini, nah udah paling gitu. Kita tetap arahkan, gitu. Nanti nggak konsentrasi belajar loh, nanti nggak konsentrasi kalau misalkan kamu punya temen deket, itu udah vulgar sekarang. Kelas 7 juga udah teknik. Ibu, aku tuh suka sama ini. Aku tuh kayak gini. Itu. Jangan kaget. Iya. Jadi paling kita ngasih terus. Nah, nanti kamu belajarnya gimana? Ya nggak ngaruh lah Bu, kata siapa nggak ngaruh deh. Itu Padahal secara nggak langsung berpengaruh ya dari tetap berpengaruh sebetulnya, tapi kan kita nggak bisa namanya kamu nggak boleh loh kayak gini nggak Malah dia ya nanti nggak bakalan terbuka kepada kita. Gitu. Kita kembalikan lagi seperti itu aja. Jadi gimana kita ini ya, kita ngarahinnya juga nggak seperti dulu lah. Gitu. Itu beda sekali. Gitu. Untuk ibu sendiri kira-kira suka dukanya menjadi guru BK itu seperti apa? Ini walaupun di luar tema ya Bu. Saya tuh sukanya, maaf ya, selama ini saya itu kalau apa ya, kalau dulu itu kan anak sering nge-game apa itu kan, saya kan suka ngejar-ngejar sama kesiswaan kan. Oh iya. Ke tempat game, kemana gitu kan. Kalau yang misalkan bolos ya kita panggil, kita ajak ngobrol dan sebagainya. Yang saya salut kadang-kadang dikala mereka udah lulus, udah ini, dia datang ke sini. Pengen ketemu saya. Itu yang saya kadang ya Allah gitu aja. Kamu kadang suka saya gini. Kamu nggak marah sama Bu Eka? Dulu Bu Eka kan suka kayak gini. Enggak Bu, tanpa Bu Eka saya nggak akan saya. Kerasanya waktu udah keluarnya itu ya Bu ya. Sekarang udah sampai dia kemarin intinya mau kerja aja dia minta Ibu doain aku ya. Aku sih, saya udah diterima di sini. Saya balik gini, ini anak-anak yang sering ibaratnya saya panggil, saya ini gitu kan, saya kejar ya, Bu tanpa Ibu ada, jadi balik lagi tanpa ada kesabaran Ibu, saya nggak akan lanjut kayak gini Bu. Mungkin saya udah keluar putus sekolah, jadi saya alhamdulillah ya, gitu aja saya sih, ya udah kamu sukses. Gitu kesenangnya Senangnya luar biasa ya. Jadi saya sekarang nggak ada bahasa nakal, nggak ada gitu, karena rezeki itu yang di atas ngatur, mungkin emang ada masanya. Ada kebanggaan buat diri sendiri. Kebanggaan buat si anak itu, Bu aku doain ya Bu, aku seperti ini tanpa itu kan saya tuh kadang bengong sampai saya senyum gitu. Itu kebanggaan, senangnya kita di situ. Kalau dukanya nggak ada ya Bu? Nggak ada. Jadi harus semangat. Itu aja. Moga aja lah intinya kalau udah jalanin insya Allah deh. Saran nih Bu buat kita, kita yang guru masih- calon-calon insya Allah calon guru Ini, BK. kalau saya hanya bisa ngasih saran ya gini aja untuk calon-calon, semoga kalian ke depan akan lebih baik. Intinya
akan sukses gitu ya, Amin. sesuai yang kalian harapkan. Dan kuncinya kalau jadi guru BK tolong rangkulah anak-anak. Kalau model sekarang kan beda ya dengan ini. Intinya mereka itu murid-murid lah, bahasa anak-anak itu pasti mempunyai masalah yang kita tidak tahu. Dikala mereka itu maaf ya, mungkin melakukan sesuatu hal yang di luar dari nalar kita, gitu juga kita pasti anak-anak itu punya kelebihan tersendiri. Itu aja. Karena semua rezeki itu hanya Allah yang bisa ngatur. Kita sebagai guru BK hanya sebatas jembatanin menyemangatin, walaupun itu masalah sebesar apapun itu pasti ada jalan keluarnya. BK itu tetap senyum. Harus ceria kan. Kita kan membuat ceria, kita Iya, juga harus betul. ceria. Paling anak-anak sekarang itu udah beda cerita. Beda cerita, beda banget. Jadi nggak usah yang gimana, nggak usah. Kita hadapin aja. Karena bagi sahabat teman lah Itu dia, sahabat. bestie. Iya, gitu aja ha. Sekarang bukan karena kita BK itu bukan polisi sekolah loh. Nah, image-nya kan kalau dulu polisi sekolah ya. Iya, Sekarang karena beda. ditakuti. Kita itu sahabat anak-anak, Sahabat siswa. sahabat siswa. Itulah kalau pedoman seperti itu, insya Allah kita nggak emosi kok. Walaupun misalkan ada kesalahan dikit anak yang harus kita cari, ya udah hal yang wajar lah. Kita bahasa gini, janganlah putus asa. Dikala ada anak tuh punya masalah, anggaplah itu nanti jadi pengalaman kita. Dulu saya pernah, ya ini sedikit cerita ya, sedikit cerita. Saya dulu pernah nanganin anak yang bajing loncat. Ikut bajing loncat. Paham kan? Bajing loncat itu jadi mencuri di mobil atau kereta. Itu kan bajing loncat. Bajing loncat. Sampai saya dulu berhadapannya dengan pengacara. Ya, pengacara mereka. Tapi kuncinya alhamdulillah karena kita udah ngerangkul anak dulu. Udah ngerangkul anak. Karena konseling itu kan tidak hanya di tempat aja, di mana aja dia kita kita. Jadi nggak harus di tempat, Mbak. Konseling harus di sekolah ya. Sekolah nggak bebas. Senyamannya kita dan senyamannya anak. Kalau emang itu akan masalah besar. Akan berpengaruh juga bakal di Masalah sekolah besar itu nggak juga. apa-apa, Mbak. Konseling di mana aja. Saya kadang kalau udah masalah besar, saya konseling keluar. Biar anak itu nyaman. Saya ajak makan kayak apa sambil ngomong. lebih Iya. mendalam. Jadi lebih leluasa. Jadi kita konseling itu di ruang. Ya makanya itu juga kan maaf ya ini sedikit pengalaman ya. Iya. Yang jelas kalau kita nggak usah yang panik dan sebagainya. Kalau ada suatu masalah anak ini pegang dulu, ajak ngobrol dulu. Nanti kedepannya kamu mbak yang ngadepin apapun, yang penting kita udah pegang. Gitu. Ngorek. Bisa tuh gitu. Jadi mau ngadepin pengacara, ngadepin apa kalau kita udah punya sampai kepala sudah gue yang ngadepin kan gue yang sangat kita mulia ya tugas guru BK itu ternyata. gitu. Cuma kita bikin aja sehingga emang itu tugas kita. Tapi bagi kita dengan masalah itu kita akan hidup. Ibaratnya hidup apa? Kita berbeda. Oh iya aku seperti ini. Oh iya seperti ini. Ya, jadi nggak bisa lagi makanya enak loh jadi guru. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya, semua jawaban dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita. Sangat berarti Sangat banget. berarti banget. Semoga aja bisa bermanfaat bagi kita dan orang-orang yang mendengarnya. Ya, moga aja itu sedikit ya pengalaman saya. Moga aja pengalaman ini nanti sebagai apa ya? Bukan katain cambukan juga bukan ya. Acuan lah. Acuan biar mbaknya itu kalau menghadapi anak dimanapun juga berada
itu mbaknya selalu inilah intinya kita harus legowo semuanya itu aja biar enak semuanya. Kerja kalau legowo tuh enak udah Apapun pekerjaannya kalau kita senang hati pasti. insya Allah akan senang. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.